ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, Allah kumpulkan kita dalam perkumpulan yang baik. Mudah-mudahan dengan perkumpulan yang baik ini kita menjadi orang baik, keluarga kita menjadi baik, amal kita menjadi baik, akhlak kita menjadi baik, meninggal dalam keadaan yang baik, terkumpul dengan sepaling baik manusia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita membahas tentang Nabi, karena memang kita membahas tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Insyaallah nanti kalau memang sempat Habib Nizar insyaallah datang ke sini. Kalau memang Sidin sempat, karena ada acara di Subarang Sidin. Kalau lewat jam 10 aku hanya bulik dari Sidin, aku langsung bulik ke rumah. Cuma kalau setengah 10 mungkin masih lewat depan sini, insyaallah singgah Sidin. Kalau kita membicarakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada satu orang pun sejarahnya, ingatannya, namanya yang disebut-sebut lebih banyak selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Olga Syahputra viralnya bukan main, sekarang hilang sebutannya. Jupe hilang sebutannya. Michael Jackson hilang. Mana? Tidak ada siapapun kecuali Nabi Muhammad yang sebutannya, namanya, ceritanya selalu disebut yang paling lengkap. Bahkan dibahas dari sebelum Nabi Muhammad lahir udah dibahas-bahas. Itu Nabi Muhammad. Bahkan sebelum Nabi Adam diciptakan oleh Allah, Nabi Muhammad udah diciptakan duluan. Nabi Muhammad sudah dikenal duluan dengan para malaikat-malaikat Allah. Kenapa? Karena memang Nabi Muhammad adalah makhluk yang pertama kali diciptakan sebelum semua diciptakan. Kita bertanya, kenapa Nabi Muhammad lahir hari Senin, bukan hari Jumat? Karena yang paling mulia dalam seminggu adalah hari Jumat. Sayyidul Ayyam adalah hari. Kenapa Nabi Muhammad lahirnya hari Senin? Kenapa tidak hari Jumat? Kalau Nabi Muhammad lahir hari Jumat, berarti nebeng kemuliaannya di hari Jumat. Tapi di balik itu lagi Syekh Yusri Jabir mengatakan kenapa Nabi Muhammad lahir hari Senin? Karena kelahiran pertama sebelum lahir di dunia itu Senin. Allah Ta'ala itu esa dengan kesendiriannya. Tidak ada makhluk ketika itu, tidak ada malaikat ketika itu, tidak ada arasy, tidak ada surga, tidak ada neraka, semua tidak ada. Kuntu kanzan makhfiyan, kata Allah. Aku adalah seorang diri yang betul-betul tidak ada siapapun selain aku. Kanzan makhfiyan, yang betul tersembunyi dari berangkas yang luar biasa. Lalu aku ingin dikenal, kata Allah. Aku ingin dikenal. Ketika aku ingin dikenal, maka aku ciptakanlah makhluk yang pertama, yaitu Nur Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu, bahasa Arabnya Ahad. Hari Minggu bahasa Arabnya hari Ahad. Apa arti Ahad? Satu esa Allah Ta'ala. Lalu Allah ciptakan makhluk ketika itu, yaitu Nur Sayyidina Muhammad, tidak ada yang lain. Berarti ketika itu hanya ada dua, Allah dan Nur Muhammad. Nur Muhammad yang kedua bahasa Arabnya adalah Isnain. Hari Senin bahasa Arabnya adalah Yaumul Isnain, Senin. Makanya lahirnya hari Senin karena kelahiran pertama setelah Ahad, Isnin. Setelah Allah Ta'ala yang ada adalah Nur Muhammad. Dari situ Allah ciptakan yang lain. Sampai Allah ciptakan Adam alaihi salam. Sebelum Adam diciptakan oleh Allah, ya sudah ada. Makanya sahabat bertanya,
Apa kata sahabat dalam sebuah riwayat? Ya Rasulullah, mata kunta nabiyan, kapan engkau menjadi nabi? Lalu Nabi katakan di sini, wa adamu bainar ruhi wal jasad. Nabi Adam ketika itu masih berbentuk di antara ruh dan jasad. Artinya ruh kadada, jasad tidak ada. Nabi sudah menjadi Nabi ribuan tahun sebelum Nabi Adam ada, Nabi sudah ada. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Tapi Nabi paling terakhir diutus, tapi paling pertama diciptakan. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah, lalu Allah beri gelar Aba Muhammad, abahnya Muhammad. Ditanya dengan Nabi Adam, ya Rabb, lima kunyatani Ahmad Aba Muhammad, kenapa engkau kasih nama aku Abah Muhammad panggilannya? Lalu kata Allah Ta'ala, ya Adam, coba ikam melihat ke atas. Irfa' ra'saka. Maka Adam mengangkat kepalanya, fara'a nura Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi saradikil arash. Lalu Nabi Adam melihat nur Sayyiduna Muhammad di tiang-tiangnya arash. Lalu dikatakan oleh Nabi Adam, ya Rabb, mahadan nur, apa itu nur? Siapa itu? Apa itu? Hada nuru Nabi min zurriyatika ismuhu fis sama Ahmad fil ardi Muhammad. Itu adalah nur Nabi dari keturunanmu, namanya yang terkenal di langit Ahmad dan di bumi Muhammad. Laulahu ma khalaqtuka wala khalaqtus sama wala ardon. Jika bukan karena nur Muhammad itu, bukan karena Muhammad itu, wahai Adam, aku tidak ciptakan kamu dan aku tidak ciptakan langit dan bumi. Berarti tujuan hidup di dunia ini tidak lain Allah pengen nabinya dikenal. Tidak lain dunia ini diciptakan supaya orang tahu keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka rugilah ketika orang itu hidup tidak kenal dengan nabinya, tidak kenal dengan keluarganya, tidak kenal dengan sahabatnya, tidak kenal dengan ajarannya, tidak tahu ajarannya, maka rugilah. Jadi apa tujuan kita mengadakan maulid? Untuk mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Suyuti, dikutip oleh Said Bakri dalam I'anatul Talibin, ma min baitin au masjidin au mahallatin quri'a fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam illa haffatil malaikah bidzalika bi ahli dzalikal makan wa ammahumullahu birrahmah. Kata Imam Suyuti, tidak ada satu tempat yang dibacakan maulidnya Nabi Muhammad, atau masjid, atau rumah, atau tempat, kecuali malaikat akan memenuhi tempat-tempat itu dan Allah akan memberikan rahmat kepada semua yang hadir pada tempat itu. Berarti ada malaikat yang hadir di antara kita nih. Cuma kita tidak melihat. Kalau kita melihat, berarti kita malaikat juga. Kita tidak lihat, berarti malaikat itu hadir. Dan Allah akan membagi-bagikan rahmatnya di perkumpulan maulid. Apa gerang maulid itu? Maulid itu hari kelahiran Nabi. Kalau maulud, nabinya. Jadi bermaulid berarti menceritakan tentang kelahiran Nabi, berkisah tentang Nabi. Burdah yang kita baca itu juga termasuk maulid, mirip betul. Kisah tentang Nabi, tentang kehidupan Nabi, tentang sahabat-sahabat Nabi, tentang Nabi perang itu. Mudah-mudahan malam hari ini Allah turunkan berkah yang banyak buat kita. Karena kalau rahmat udah dapat, maka tenanglah kehidupan. Rahmat turun, kita dapat rahmat, tenanglah kehidupan kita. Itu Nabi Muhammad. Belum ada udah dibicarakan. Dari zaman Nabi Adam, Nuh, Idris, semua menceritakan tentang Nabi Muhammad. Lalu lahirlah Nabi Muhammad di kota Makkatul Mukarramah tahun Gajah. Lahir Nabi Muhammad di situ. Sebelum Nabi Muhammad lahir, itu orang-orang Yahudi, orang Nasrani, mereka sudah tahu kalau bakal lahir seorang nabi. Makanya kata Al-Qur'an dalam juz 2 itu, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu.
Mereka ahli kitab itu udah kenal dengan Nabi seperti mana mereka kenal dengan anak-anak mereka. Anak kita nangis di luar, kita ndak lihat mukanya, ndak lihat orangnya, tapi kita tahu tuh anak kita. Dari mana kita kenal? Suaranya. Karena begitu dekat dengan kita. Ada yang teriak-teriak depan rumah, itu anakku, jar. Kenapa? Kita kenal. Nah, orang Yahudi, orang Nasrani itu kenal dengan Nabi Muhammad seperti mana mereka kenal dengan anak mereka sendiri. Ciri-cirinya tahu, gaya-gayanya tahu, siapa sahabat-sahabatnya, berapa orang tahu. Kisah Isra Mi'raj itu sudah ditahu duluan. Bakal ada seorang nabi nantinya akan naik ke langit, tahu. Ditunggu-tunggu oleh mereka, tapi mereka meyakini, mereka berharap keturunannya itu dari orang-orang Bani Israel. Dari Yahudi, dari Nasrani. Mereka tunggu-tunggu, ternyata terlahir Nabi Muhammad dari suku Quraisy, keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Lalu mereka tidak percaya, mereka tidak menerima. Mereka tidak menerima. Jadi kafirnya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu bukan tidak ngerti mereka. Bukan tidak paham mereka, tapi ada hasad dalam hati, itu yang bikin tertutup. Makanya orang kafir tuh dengan dalam Quran dibedakan, musyrik dengan ahli kitab dibedakan. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Tidak dibedakan kafir dari orang musyrik dan ahli kitab. Orang-orang musyrik jahiliyah itu karena jahil. Ketika diajarkan ajaran Muhammad, diajarkan bagaimana indahnya Islam, nerima mereka. Tapi ketika orang-orang Yahudi Nasrani, tidak usah dikisahkan, mereka tahu. Ketika diajari itu ada nabi ya, begini-gini, mereka tahu. Itu Islam bagus ya, mereka tahu. Tapi mereka itu tidak mau beriman karena hasad. Hasada min indi anfusihim mim ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Mereka tuh ketika sudah nyata itu bukti, mereka ingkar. Ingkarnya bukan karena tidak paham, tapi karena hasad. Itu susahnya penyakit hati itu. Bebuihan muntung tuan guru, tapi kada pernah juga masuk. Kenapa? Tidak pernah menganggap kalau itu tuan guru. Hati tertutup itu susah. Di samping rumah majelis besar, ada Habib datang besar, nah pernah mau hadir. Kenapa? Tertutup hatinya, susah. Karena kalau ada, karena yang ngasih tahu anak muda, anak semalam sore juga hanya sedikit makan garam, hasada min indi anfusihim. Itu kan kenapa tertutup? Jangan seperti orang Yahudi dan Nasrani, tidak mau menerima kebenaran karena bukan tidak ngerti, tapi memang gengsi. Nah itu yang bahaya tuh, gengsi itu. Lahir Nabi Muhammad di kota Makkatul Mukarramah tahun gajah. Lalu Nabi Muhammad itu dalam keadaan yatim, terlahir yatim. Karena Abdullah itu anak kesayangan, anak bungsu. Jadi paman-paman Nabi itu sayang dengan Nabi. Kenapa? Ini anak dari ading yang paling disayangi. Ketika lahir Muhammad Rasulullah, senang sekali Abu Lahab tuh, senang sekali. Karena ada yang sanak abah, paman, merina. Lalu begitu hebatnya kegembiraan itu dikabarkan oleh budaknya bernama Suwaibah, itu ponakanmu lahir. Ketika itu lahir, dibebaskanlah Suwaibah itu oleh Abu Lahab. Begitu gembiranya dibebaskan Suwaibah itu jadi budak, ada lagi budak merdeka. Lalu ketika meninggal Abu Lahab, ditanya dengan Abbas, Sayyidina Abbas, kayak apa kabar Rikam dalam kubur? Lalu kata Abu Lahab, aku ini disiksa karena memusuhi Nabi, padahal keluarga dengan Nabi. Makanya orang-orang Banjar, ulama-ulama kita, guru-guru kita jarang membaca tabat siada itu. Jarang. Jangan rancak-rancak dibaca. Kenapa? Takut menyinggung hati Nabi. Paman Nabi itu, paman kita dikuyak lawan orang, disambati orang,
diceritakan keburukan dengan orang, kita sakit hati. Sekalipun paman kita mungkin kelakuannya buruk, begini, tapi di hadapan kita selalu ngomong paman kita buruk ini, sangkal kita. Nabi Muhammad ketika disering kayak ndak ada lain. Jadi ada orang yang selalu membaca tabat yada Abi Lahab wa tab. Ajar guru kami, ada masalah apa orang itu dengan Nabi? Lalu menyindir paman Nabi terus kayak kadar surah lain. Ya, banyaknya surah dalam Al-Quran tabat yada dibaca jadi andalan mana. Jadi jangan terlalu sering dibaca. Bukannya kita kada boleh baca Quran, bagus. Tapi makanya kalau kami dulu di pondok, ketika membaca juz amma itu dari Wadduha, karena Aiza Ja'a Nasrullah langsung kul huwallah ditinggal di situ. Kecuali karena kayak tarawih kan mau kada mau terbaca tuh urutan. Tapi kalau ngaji biasa tinggal. Kenapa? Takut menyinggung hati Nabi. Begitu rasanya ulama-ulama kita dengan Nabi, halusnya bukan main, cintanya kuat bukan main. Padahal kan berpahala tuh membaca, tapi jangan sering-sering. Jangan sering itu diantara adab cinta lawan Nabi begitu. Jangan terlalu sering membaca. Nah, tapi itu pun kata Abu Lahab, aku amunnya malam Senin, hari Senin dapat kebebasan. Keluarlah dari jari-jariku ini kata Abu Lahab, minuman yang segarnya bukan main, nikmatnya bukan main. Aku minum di situ malam Senin. Istimewa, biasanya ekonomi berkajal-kajal kalau dapat bangku. Ini malam Senin VIP. Diberi makan, dilayani. Kenapa? Berkat bahagia ketika Nabi Muhammad lahir. Lalu bagaimana kalau tuh orang Islam, orang beriman bergembira dengan lahirnya Nabi? Mudah-mudahan malam hari ini menjadi penyebab kita di akhirat nanti dapat kebahagiaan abadi. Amin Allahumma amin. Berkat gembira lawan Nabi. Memang pang maulid itu kada wajib. Kada wajib, tidak wajib maulid itu untuk semua orang Islam, tapi wajib untuk pecinta Nabi Muhammad SAW. Kita kalau membicarakan Nabi, wah bukan main kan. Namanya saja barokah, Man wulida lahu mauludun fasammahu Muhammadan. Hubban li wa tabarrukan bismi kana huwa wa mauluduhu fil jannah. Siapa yang lahir anak laki-laki, kalau binian jangan ngaran Muhammad. Lalu lahir anak laki-laki dikasih nama Muhammad dengan sebab cinta kepadaku, dengan mengambil keberkahan namaku, maka anak itu dan kuitannya dalam surga. Hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Manawi dalam Faidul Khabir. Itu riwayat bisa dipertanggungjawabkan oleh ulama. Siapa yang punya anak dikasih nama Muhammad, maka barokah. Makanya ulama-ulama kita namanya banyak tuh. Muhammad, Ahmad, Toha, Mustafa, gitu-gitu aja. Bahkan Imam Ghazali namanya Muhammad bin Ahmad. Jar karena bekalahan dengan abah ngaran sama, dengan nenek sama, kada. Imam Ghazali itu kutub. Nama dengan abah sama kada bekalah-kalahan. Abahnya orang ganal, anaknya orang ganal, kakeknya orang ganal, datunya orang ganal, semua ngarannya Ahmad. Muhammad bin Ahmad. Adakah orang hari ini kayak itu ngarannya? Jarang. Ibnu Khaldun, bapak sosiologi, ya. Itu ngarannya Muhammad bin Muhammad. Imam Al-Mahali kalau kada hilap namanya Ahmad bin Muhammad. Yang dimyati Ahmad bin Muhammad. Banyak ulama-ulama kita itu. Kenapa? Mengambil keberkahan nama Muhammad tadi. Kalaunya ada riwayat, walaupun riwayat itu kata sebagian ulama itu kada bisa dipertanggungjawabkan, tapi bagus. Riwayat itu mengesahkan ada bebinian, ini perlu didengarkan nih. Ada bebinian yang mengadu lawan Nabi, mengadu dengan Nabi, setiap hamil keguguran, lahir anak umur sebulan mati anak, 2 bulan mati anak, kada pernah punya anak. Hamil gugur, anak hidup meninggal. Lalu kayak apa nih Nabi? Ya Nabi kasih nama dengan ngaranku. Lalu akhirnya orang itu ketika hamil berniat, aku karena kalau anakku ini lahir aku beri ngaran Muhammad laki-laki. Ternyata lahir hidup sampai ke Tuhan.
tuh ngaran Muhammad. Urang nang lambat hamil niatkan dengan ngaran Muhammad, insya Allah lakas. Walaupun berobat juga pang ke dokter. Jangan ikhtiarnya. Ada juga ikhtiarnya. Ulun lawan bini ini lambat dulu beranak. 6 bulan lebih ada sudah Jepang begawi siang malam. Tapi kada jadi melihat seimbayan hamil, sedih. Kan sedih juga kita pangna banu berniat kalau kena anak laki-laki hamil karena kita kirim Muhammad. Batu begawi laki bini hamil. Pas arwah abah tuh meninggal kada lawas hamil. Kada jauh dari waktu itu memang kami berniat kalau anak laki-laki ngarannya Muhammad, lahir hamil lahir yang ngarannya Muhammad, Mahbub Muhammad. Ada bis itu kakak sepupu 2 tahun planning hamil kada hamil sudah juga joggingnya kelamakan awak jogging nggak ada juga kayak apa nih dek jar udah 2 tahun dah berusaha. Coba pang kalau anak laki-laki kasih nama Muhammad, kasih ya sudah. Kita kalau lahir laki-laki kasih nama Muhammad, pembinian jangan Aminah kah bagus ya, Aisyah kah, Khadijah kah, kada keren jar. Iya kada keren. Tapi kalau anak lagi Anum keren apa Rahel. Nenek sudah tua kan namanya Rahel. Nenek Rahel jar. Karena lucu. Memang lagi mungkin Khadijah, Aisyah tuh kan mungkin dikira orang yang orang kada cinta lawan Nabi itu kada keren jar. Tapi kalau kayak Rahel kena tuha nenek siapa ngaran pian nek Rahel lah tambah lucu. Jadi jangan mikirkan kekanakannya, masa kekanakan setumat aja. Masa tuha lebih panjang kalau panjang umur, maka bagus ngaran. Karena kita akan dipanggil di akhirat nama kita lawan nama abah kita, maka perbagusilah nama itu orang tuha nang dikasih amanah anak beri nama bagus. Anak lahir lakian kakak sepupu ulun itu. Cuma kalau kada ba anak pang wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kita husnuzon. Jangan-jangan ketika Allah berikan anak kita teledor. Jangan-jangan anak itu yang menyeret ke neraka, bisa. Karena Allah itu memberikan sesuai dengan baik dalam hidup kita. Itu yang Allah aturkan, kita husnuzon saja. Itu ngaran. Ini kalau kita bahas Nabi, namanya, orangnya, apalagi akhlaknya. Faqan nabiyina fi khalqin wa fi hulukin. Nabi itu di atas para nabi semuanya. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun. Semua nabi itu pun mengambil barokahnya Nabi Muhammad. Bujur bang, Nabi Adam itu dahulu pada Nabi Muhammad. Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Ismail, terus ke bawah sampai Nabi Isa. Betul duluan daripada Nabi, tetapi semuanya wa kulluhum min rasulillahi multamisun. Semua tuh mengambil keberkahan Nabi. Gurfam minal bahri aurashfam minat dia. Ada yang mengambil banyak selautan, ada yang mengambil hanya sejumput, hanya ini aja. Tapi keberkahan Nabi Muhammad itu semuanya umum. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tapi kita perlu membuktikan bagaimana kita cinta dengan Nabi Muhammad itu. Bermaulid tiap minggu bermaulidan. Cuma hasilnya apa? Nah itu yang kita perlukan. Jangan sampai maulid itu hanya rutinitas saja, tidak ada nilai aktualitasnya. Maksudnya kada ada yang diambil dari kehidupan Nabi. Tiap minggu bermaulid kita, tiap tahun rame, tapi akhlak kada berubah. Oh cinta lawan Nabi jar, beri anak ngaran Muhammad, tapi kelakuannya Abu Jahal. Jangan ya. Maka didiklah anak untuk mencintai Nabi. Makanya kata Nabi Muhammad, adibu auladakum ala salasi khisal. Didik anak kalian dengan 3 perkara: hubbin nabiyikum wa hubbi ahli baiti wa qiraatil Quran. Ajarkan ianya cinta lawan Nabi, ajarkan dia cinta kepada keluarga Nabi, dan ajarkan dia untuk membaca Al-Quran. Dituntut tuh orang tua tuh dituntut sebelum anak masuk neraka karena kada bisa baca Quran, karena kada cinta dengan Nabi, menyakiti hati keluarga Nabi. Sebelum anak yang neraka kuitan dulu masuk neraka. Kenapa? Karena kuitan tidak memberikan haknya anak. Kita jangan anggap ini anak itu sekarang bisa menuntut di akhirat.
Kalau kita kadang mengajarkan dengan ajaran yang baik, minimal 3 tadi, cinta Allah, 4 ya, cinta Allah, cinta Nabi, cinta keluarganya, cinta kepada Al-Quran. Kalau kita kadang berikan hak itu, anak akan menuntut haknya di akhirat nanti. Ya Allah, mama ulun rajin bahari itu pengajian, tapi ulun kadang pernah dibawa. Ya Allah, abah ulun tiap bulan ke sana jauhnya bermajelisan dibawa, ulun kadang pernah dibawa. Mama abah rajin mengaji, ulun minum minuman kada dilarang, bergitar-gitaran kada pernah dilarang. Ulun ya Allah masuk neraka nih karena kada diajarkan lawan mama. Maka ulun ya Allah minta keadilan karena mama kada ma, jadi ulun minta haknya hari ini. Ya udah, kalau nang kitu bujur ka mak, anak ikam kada ikam didik bujur, maka tukar. Anak di surga, abah mama di neraka. Kenapa kada mendidik anak dengan ada ajaran yang Nabi minta? Makanya sebelum anak dulu, kita dulu kenal dengan Nabi Muhammad. Bagaimana ciri-cirinya cinta itu mengikut apa amalan yang mudah, dan ciri cinta itu mengikut diantaranya bangun guring, baca doa. Nabi Islam itu dari kita bangun guring sampai guring lagi ada anunya tuh. Itu adalah cara cinta itu membuktikannya. Kalau sekedar turun bermaulidan subuhnya kita selalu kada pernah bersubuh, dikodok kada pernah dikodok, maulid turun maulid tapi dengan tetangga berkelahi, turun maulid aja tapi dengan orang perangutan, turun maulid hutang kada dibayari, kada pernah ingat lagi, turun dengan maulid semua dikelahi. Ini bukan cinta ngarannya, ini namanya bual saja. Maka perlu pembuktian. Apa pembuktian itu? Amalkan sunnah-sunnah Nabi yang ringan, yang sehari-hari. Bangun guring, baca doa. Mau tidur, bismikallahumma ahya wa bismika amut. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tengah malam kalau bangun doa, qabul doa. Tengah malam haus, kita pasti haus malam tuh bisa baca doa. Duduk minum 3 kali, ke WC batis kiri, pakai tutup kepala kalau bisa, kalau ada. Usahakan barang aja kopiah buruk atau helm gak dipasang di kepala. Hendak kemana pian be helm? Hendak ke astronot. Hendak naik roket, mana roketnya di WC. Bisa. Itu doakan. Mau makan, ketemu orang tekurihing, masuk rumah salam, bertemu orang salam. Itu cinta kita di situ buktinya. Kalau bermaulid ini kita bukti cinta juga, tapi yang lebih hebat daripada itu cintanya adalah mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita perlu kenal memang, makanya pian kada bakal kita bisa cinta lawan Nabi kalau kada pernah mendengar cerita tentang Nabi. Kalau pian hanya sekedar hadir di majelis maulid itu kada semua guru, kada semua penceramah bisa menyampaikan dari awal sampai akhir. Iya baguslah kalau ada penceramah menyampaikan kisah Nabi, bagus. Ada yang hanya dari awal sampai akhir berlucu, kisahnya kada ada ilmunya. Yang didapatkan apa bulik, apa penceramah tadi lucu ya itu aja. Makanya perlu ketika di bulan maulid ini, bagaimana cinta dengan Nabi, di antara jalannya salah satunya bacai sirah Nabi itu dibacai. Kalau pian tuha mata kaur-kaur, YouTube ada. YouTube. Coba pian cari di YouTube itu, biarkan orang Wahabi pun kalau nyano dengarkan aja. Asal jangan menyinggung gawian kita, jangan diumpati. Ini kisah Nabi itu sama aja. Siapapun yang berkisah, orang Wahabi ke orang kita tentang sama Nabi itu dikisahkan. Cuma kadang ini menyindir-nyindir. Nah itu yang kita kada ketujuh, cuma pian dengarkan aja. Karena kalau panjang umur, sehat apet insya Allah, karena ulun mau olah YouTube-nya kena. Insya Allah kena dari awal Nabi lahir sampai Nabi wafat kena per 10 menit ke 20 menit karena ulun upload di YouTube. Supaya kita kenal lawan Nabi, kada hanya sekedar maulid, sekedar hanya acara, kada, supaya kita bujur-bujur kenal dengan Nabi. Nah, cintai Nabi, cintai keluarga Nabi, cintai Al-Quran. Ajarkan anak Al-Quran. Udah tua tapi baca Quran kita masih ini, kada apa-apa lah, itu masa lalu kita. Kalau memang udah terjadi, tapi anak cucu jangan sampai terulang 2 kali.
Seorang yang beriman kada kata Nabi kada mungkin gugur di lubang yang sama. Makanya orang tua kita bagus sekali. Orang tua kita kada orang alim, tapi ujar kuitan kita bahari, sudah kita kada alim, anak pulang kada alim. Anak barang aja jadi orang alim, Sidin. Itu orang-orang tua kita bahari. Ya kita kalau kita kada orang soleh, kita bukan ulama, kita bukan kiai, barang ya anak kita kena atau cucu kita kena, mudah-mudahan penuh barokah leh. Malam hari ini malaikat tuh banyak hadir, yakin aja pian, banyak hadir. Dan malam hari ini bagaimana kita bisa cinta dengan Nabi, bagaimana kita bisa cinta kepada keluarga Nabi. Mudah-mudahan berkat perkumpulan ini Allah kabulkan doa-doa kita. Allah jadikan kita orang yang baik. Kalau kita perlakuan tidak baik, mudah-mudahan dengan berkat perkumpulan ini pulang jadi orang baik. Kita banyak dosa, mudah-mudahan keluar dari tempat ini kita berdosa lagi. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kita bisa beribadah kepada Allah dengan khusyuk, bisa sholat dalam keadaan yang khudu, bisa menangis kepada Allah Ta'ala. Karena dikatakan oleh Nabi dalam sebuah riwayat, apa kata Nabi dalam riwayat Imam Tirmidzi, ainani lam tamassuhuman nar, ada dua mata yang tidak bakal disentuh oleh api neraka. Yang pertama adalah ainun bakat min khosyatillah, mata yang takut menangis karena Allah. Pernahkah kita menangis karena takut kepada Allah? Kalaunya belum pernah berarti hati kita keras. Kada pernah. Masalah kehilangan duit menangis, hilang emas menangis, apalagi emas nangis. Kalau emas tambah nangis. Emasnya emas lawan emas kan beda. Hilang emas menangis, hilang emas tambah nangis. Tapi kita kada pernah nangis takut karena Allah, karena dosa kita kada pernah. Dan yang kedua, mata yang tidak pernah disentuh oleh api neraka, tidak bakal disentuh api neraka. Wa ainan batat, mata yang ketika tidur dia terjaga di jalan Allah. Ini pernah begadang karena Allah Ta'ala, karena beramalan. Itu diantara. Mudah-mudahan kita bisa menangis karena Allah. Kita berdoa kepada Allah malam hari ini. Berdoa kita kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengampun dosa-dosa kita, Allah tutup aib kekurangan kita. Kita sama-sama beristighfar malam hari ini. Sama-sama beristighfar, sama-sama kita. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, kami orang yang zalim ya Rabb. Jika Engkau tidak ampuni kami ya Allah, kami akan jadi orang yang celaka ya Allah. Kami zalim ya Allah, kami zalim ya Allah, kami zalim ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, kami terkadang bangun tengah malam hanya untuk kencing, hanya untuk minum. Tidak kuat kami tahajud ya Allah, walaupun hanya 2 rakaat. Ya Allah, kami bisa lapar tengah malam keluar mencari makanan, rela keluar tengah malam demi perut yang lapar, tapi tidak pernah rela menahan mata yang ngantuk untuk beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Kami zalim terhadap diri kami sendiri ya Allah. Kami
kami bisa bayar cicilan itu, ini, itu, rela gaji kami dipotong, tapi tidak pernah rela ketika ingin berkurban di hadapan Allah. Ya Allah, kami bisa habiskan uang 100, 200, 300, sejuta, 2 juta hanya untuk hobi ya Allah, hanya untuk kesenangan kami rela ya Allah untuk mengeluarkan uang yang banyak. Tapi ketika kami ingin menyumbang masjid, pembangunan masjid 100, 200 kami anggap kebanyakan ya Allah. Ya Allah, ketika kami jalan dengan keluarga kami, dengan istri kami, dengan anak kami bisa habiskan uang ratusan ribu, 200, 300. Tapi ketika soal pengajian, soal buku-buku agama 100, 200 kami katakan kebanyakan. Ya Allah, kami sebut setiap hari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau Allah ya Allah kami menyembah, hanya kepada Engkau Allah ya Allah kami meminta pertolongan. Tapi terkadang kami menyembah hawa nafsu kami ya Allah, kami kalah dengan nafsu kami ya Allah. Tidak bisa bangun subuh, tidak bisa bangun tahajud, tidak bisa melangkahkan kaki ke tempat-tempat majelis, tidak bisa langkahkan kaki untuk tempat-tempat kebaikan. Ya Allah, ringan lisan kami menyebut keburukan orang lain, mudah kami bernyanyi, tapi berat untuk berzikir ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya Rabbal Alamin. Mudah kami menyebut keburukan orang lain, mudah kami menggunjing orang lain, tapi kenapa lisan kami berat untuk berzikir kepadamu, berat untuk bertaubat kepadamu, berat untuk beristighfar kepadamu. Enak kalau kami menyanyi, bisa bergoyang, bisa bernyanyi di kamar mandi, bisa berbicara larut malam, bisa mengobrol lupa diri, tapi tidak pernah lupa kami kepada dosa-dosa yang kami lakukan. Ya Allah, mudah membicarakan aib orang lain, tapi berat untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, dosa apa di mulut kami ya Allah, dosa apa di mulut kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, mata kami banyak maksiat ya Allah, tidak pernah kami menangis di hadapan-Mu ya Allah. Kami zalim terhadap diri kami ya Allah. Ya Allah, banyak dosa yang kami lakukan, tapi kami tetap banyak minta kepadamu ya Allah. Tidak tahu diri kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami juga zalim terhadap kedua orang tua kami ya Allah. Ketika kecil kami menyusahkan kedua orang tua, bangun tengah malam orang tua kita hanya untuk menggantikan kencing kita, berak kita, menyusahkan orang tua kita. Terkadang kita digendong ke sana kemari, susah diatur oleh orang tua kita ya Allah. Tetapi ketika kami dewasa, kami berani bentak orang tua kami ya Rabb, kami berani bentak orang tua kami ya Rabb. Tidak tahu kami ya Rabb balas jasa dengan orang tua kami. Ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ada di antara kami orang tua sudah tidak ada ya Allah, mereka terbaring di alam kubur ya Allah. Ya Allah, kami belum sempat berbakti dengan mereka ya Allah. Orang tua kami ya Allah yang mendidik kami, yang bekerja sampai pulang malam hari untuk membesarkan kami ya Allah. Ada ibu kami ya Allah, orang tua kami yang rela badannya rusak untuk mengandung kami. Ya Allah, sakit perjuangannya melahirkan kami, tapi kami belum bisa balas jasa mereka ya Allah. Ya Allah, bapak mama kami ya Allah, di antara kami ada yang dalam kubur. Kalau memang mereka dalam azab kubur, hilangkan azabnya ya Allah. Ya Allah, jika mereka diazab dalam kubur, hilangkan azab mereka ya Allah, berkat keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Orang tua kami ya Allah
banyak mengeluarkan biaya untuk kami, tapi kami pelit dan perhitungan kepada orang tua kami ya Allah. Orang tua kami mampu menjaga anak-anaknya yang banyak, tapi terkadang kami bersaudara banyak tak sanggup merawat mereka walaupun hanya berdua atau satu orang saja. Ya Allah, orang tua kami banyak jasa kepada kami, tapi kami belum bisa berbakti dengan kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, terkadang rumah tangga kami penuh dengan masalah ya Allah. Malam hari ini kami bermunajat kepadamu ya Allah, mengangkat tangan kepadamu ya Allah, hati kami minta kepadamu ya Allah, semoga masalah yang ada dalam keluarga kami Engkau hilangkan ya Allah. Ya Allah, kami punya anak ya Allah, terkadang kita jengkel dengan anak kita karena kelakuannya tidak baik. Itu bukan lain karena kita juga seperti itu terhadap orang tua kita ya Allah. Ya Allah, kita baru bisa merasakan begitu susahnya merawat anak, tapi ketika kita dulu kepada orang tua tidak pernah menyadari hal itu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, basah terkadang celananya karena kita kencingi di waktu kecil ya Allah. Ya Allah, terganggu waktu tidurnya dulu karena sakit kita ya Allah. Dia sanggup katakan lebih baik aku yang sakit daripada anakku ya Allah, tapi kita sebagai anak tidak tahu diri kepada orang tua kita ya Allah. Ya Allah, kami rindu dengan guru-guru kami ya Allah. Kami rindu dengan guru-guru kami ya Allah, guru yang didik kami, guru yang didik rohani kami. Hari ini belum bisa kami balas jasa mereka ya Allah. Ya Allah, perkumpulan ini ya Allah, mudah-mudahan hati kita lunak ya Allah, mudah-mudahan hati kita bersih ya Allah, mudah-mudahan hati kita bersih ya Allah, mudah-mudahan hati kita hati yang bisa tawaduk di hadapan Engkau ya Allah. Ya Allah, hilangkan sifat kemunafikan dalam hati kita. Terkadang di depan orang kita baik, tapi dalam kamar kita dengan istri kita, dengan suami kita, kita berlaku aniaya, kita durhaka dengan suami kita durhaka dengan istri kita, padahal ketika depan orang banyak kita seakan-akan orang yang soleh. Kami munafik ya Allah, hati kami depan orang banyak seakan-akan baik, tapi ketika dalam rumah tangga kami tidak berlaku baik ya Allah. Ya Allah, berkat maulid Nabi Muhammad, berkat menyebut nama Muhammad, berkat memuji Muhammad, berkat keagungan Muhammad, hapuskan dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ketika kami nanti meninggal dunia, kami meninggalkan anak istri, kami meninggalkan harta kami, meninggalkan keluarga kami, meninggalkan jabatan kami, semoga sakratul maut kami dibimbing oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hadir di samping kita, mengucapkan, membimbing kepada kita untuk bisa mengucap dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya Rabbal Alamin, ya Allah, ya Ilah, ya Allah, kami rindu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami bayangkan bagaimana tangan Nabi baginda Muhammad memberikan kami minuman di telaganya nanti ya Allah. Kami berharap bukan menjadi orang yang celaka dalam kubur. Kami berharap dalam kubur mendapat nikmat-nikmat kubur ya Allah, berkat keagungan Nabi Muhammad. Ya Allah, di akhirat Nabi kami pengen bersama Nabi Muhammad, pengen membersamai Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, kami mengaku cinta dengan Nabi Muhammad, tapi kami tinggalkan sunnah-sunnah Muhammad dalam rumah kami. Ya Allah, ya Allah, berkat keagungan Nabi Muhammad, kabulkan segala hajat-hajat kami, matikan kami semua di atas ucapan la ilaha illallah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir
واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita, Allah sembuhkan yang sakit di antara kita, baik sakit zahir badannya terlebih lagi sakit batin hatinya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan yang banyak pada malam hari ini. Allah berikan kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Allah banyakkan rezeki yang halalan, thayyiban, mubarakan, manfaat buat umat Nabi Muhammad. Yang belum bisa menangis malam hari ini, mudah-mudahan kelak bisa menangis di hadapan Allah. Karena Nabi katakan dua mata yang tidak disentuh dengan api neraka, yang menangis karena Allah dan menangis karena mengingat dosa-dosanya, dan yang kedua adalah mata yang terjaga karena Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil waj'alna min ahlil ilmi wal amal waj'alna min ibadikas salihin. Ya Fattah ya Alim iftah alaina futuh wal munuh wal rusuh bil ilmi wal yakin wa anta khairul fatihin. Allahumma astur uyuba muallimina wa la tuzhib barakata ulumihim anna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Karena insyaallah minggu depan baru kita sambung fikih lagi kayak biasa, fikih lawan kitabnya Imam Haddad.